Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, Bu, nama saya Prawadya Sinta. Di sini nanti saya akan melakukan penyuluhan bagaimana pemberian ASI eksklusif yang benar dan baik. Sebelumnya bisa Ibu menyebutkan nama dan alamatnya? Nama saya Sri Putri, alamatnya di Terik Rotangsar. Baik, Bu. Nanti di sini saya memerlukan waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Mbak. Baik, kalau begitu langsung saja ya Ibu. Saya di sini nanti akan memberikan penyuluhan seputar apa itu ASI eksklusif, bagaimana cara memberikannya, dan juga manfaat dan bagaimana cara penyimpanan ASI yang benar ya Ibu. Langsung saja ya Ibu. Sebelumnya apakah Ibu itu tahu ASI itu apa sih Bu? Setahu saya air susu ibu. Iya baik. Air susu ibu itu memang bagus banget ya Ibu buat bayi. Salah satunya itu buat daya tahan tubuh bayi sendiri. Kalau selanjutnya itu apa itu ASI eksklusif ya Ibu? ASI eksklusif itu ASI yang diberikan saat bayi baru pertama lahir hingga bayi usia 6 bulan. Itu tidak boleh diberi makanan pendamping ya Ibu. Artinya hanya ASI yang dikonsumsi bayi tersebut dari usia bayi baru lahir sampai 6 bulan. Jadi selain kandungan-kandungan yang lain, di dalam ASI itu terdapat kolostrum Ibu. Kolostrum itu terkandung dalam ASI yang keluar waktu pertama kali setelah ibu melahirkan. Di situ itu banyak kandungannya Ibu, seperti kayak akan antibodi, sel darah putih, pencahat dan kayak vitamin A. Selain itu juga kolostrum itu juga baik banget buat bayi karena banyak mengandung antibodi buat bayinya itu sendiri. Selanjutnya kandungan ASI Bu. Kandungan ASI itu ada apa aja sih? Yang pertama ada lemak, ada kolesterol, ada protein, ada karbohidrat dan juga vitamin dan mineral. Salah satunya tadi seperti vitamin A ya Ibu. Selanjutnya ada kegunaan ASI Ibu. Apa sih kegunaan ASI itu? Yang pertama adalah sebagai makanan terbaik bagi bayi Bu, karena dalam ASI itu gizinya itu sangat baik buat bayi dan tidak bisa tergantikan oleh susu formula ataupun susu yang lainnya ya Bu. Yang kedua, ASI itu membuat bayi tumbuh sehat, kuat, dan daya tahan tubuhnya lebih tinggi ya Bu. Jadi tidak gampang sakit. Yang ketiga, ASI itu gratis. Kenapa gratis? Karena bisa didapat kapan saja Ibu. Selanjutnya, ASI suhunya itu tepat bagi bayi, yang artinya tidak bisa seperti susu formula. Susu formula itu kan kadang terlalu panas atau terlalu suhunya itu ya tidak tepat gitu Ibu. Yang selanjutnya adalah ASI itu sebagai alat seperti alat interaksi antara ibu dan anak, itu jadi antibodinya sama bonding antara ibu dan anaknya itu kuat. Selanjutnya Ibu, kebutuhan gizi bayi dan anak di bawah 2 tahun. Kalau lagi bayi, ASI eksklusif itu diberikan dari usia bayi 0 bulan sampai 6 bulan ya Ibu. Diberikan tanpa makanan pendamping. Tapi selanjutnya di usia 6 bulan lebih sampai usia 2 tahun itu ASI tetap diberikan, cuman sudah diperbolehkan untuk diberikan makanan pendamping seperti sayur dan buah. Selanjutnya, yang perlu diingat dari pemberian ASI ya Ibu. Yang pertama itu di usia 0 bulan sampai 6 bulan itu usahakan pemberian ASI secara eksklusif. Jadi jangan diberi susu formula ataupun makanan pendamping. Kenapa? Karena organ di dalam tubuh bayi itu belum siap kalau diberi makanan selain ASI pada usia 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya ya Ibu, bagaimana sih menyimpan ASI yang sudah diperah ya Ibu? Yang pertama itu bisa menggunakan botol Ibu. Kalau bisa itu yang ada tutupnya. Itu kalau bisa botolnya botol kaca ya Ibu, tidak botol plastik. Kalau bisa itu sebelumnya botolnya disterilkan dulu, bisa direbus dulu atau dikukus menggunakan suhu tertentu. Selanjutnya untuk penyimpanan di kulkas ya Ibu. Untuk penyimpanan itu kalau dalam freezer itu bisa tahan sampai 3 bulan. Tapi kalau penyimpanannya di kulkas tapi selain di freezer itu hanya tahan selama 24 jam.
Terus kalau misal kan dari freezer beku ya ibu susunya, asinya itu, kalau mau diberikan ke bayi bisa dicairkan dulu dalam suhu ruangan atau botolnya direndam dalam air hangat ya ibu sebelum diberikan. Dan juga jangan lupa suhu susunya itu dijaga agar tidak terlalu panas, jadi bayinya tidak tersakiti saat minum ASI. Selanjutnya bagaimana sih cara menyusui yang benar ya ibu? Yang pertama itu kepala dan badan bayi itu berada dalam satu garis lurus, yang artinya seperti ini gitu. Yang kedua, ibu mendekap badan bayi dengan tubuhnya, jadi bayi itu sebisa mungkin ditempelkan pada tubuh ibu. Terus yang ketiga, ibu menopang seluruh badan bayi dan bukan hanya kepala tetapi bahu bayi. Ya, tidak hanya kepala tapi bahunya juga. Terus wajah bayi itu kalau bisa dihadapkan di area payudara ibu. Selanjutnya cara menyusui yang benar ya ibu. Yang pertama itu kepala dan badan bayi itu secara garis lurus, artinya itu bisa ditopang dengan tangan ibu ya. Terus tangan ibu itu memegang tidak hanya di bagian kepala tetapi juga memegang di daerah bahu bayi. Yang selanjutnya nanti wajah dan kepala bayi itu dihadapkan kepada puting ibu, yang tujuannya nanti agar bayi mampu mencari putingnya. Yang ketiga itu semisal bayi sudah menghisap puting ibu, itu pastikan tidak hanya menghisap puting tetapi air rolanya itu juga masuk untuk dihisap. Itu salah satu tanda bukti kalau bayi benar-benar sedang menyusui. Selanjutnya ibu, apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak mbak. Kalau begitu saya beri pertanyaan ya ibu. Ya, Tadi dalam ASI itu kandungannya ada apa aja sih bu? ada protein, ada vitamin, ada mineral, dan ada air. Oh iya. Kalau begitu apa sih ibu, ASI eksklusif itu diberikan usia berapa sampai berapa sih ibu? Usia 0 dari lahir sampai 6 bulan mbak. Apakah kalau di usia itu boleh nggak sih bu dikasih makanan pendamping buat bayinya? Tidak boleh mbak. Oh, oke. Selanjutnya kolostrum itu apaan sih bu? Kolostrum itu ASI yang baru pertama kali keluar. Baik bu, kalau begitu saya sudah selesai melakukan tindakan. Nanti setelah ini saya akan melakukan pijat payudara atau breast care, tujuannya untuk memperlancar ASI pada ibu ya. Kalau begitu saya izin untuk permisi terlebih dahulu bu. Permisi.